Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Absolute Assassin ya guys ya. Bagi kawan-kawan udah lupa dengan alur ceritanya, di deskripsi udah lengkap semua dari part pertama sampai part terakhir. Dan juga di deskripsi ada link untuk trade-in copy bagi kawan-kawan yang mau mensupport channel ini agar bisa terus update setiap harinya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, keamanan Luen yang diperketat ternyata bukan tanpa alasan. Di balik kedok sebagai instruktur baru, Boris Lehem mencoba mendekati Putri Arin dengan dalih mengukur kekuatan mananya. Namun, tindakan mencurigakan ini terhenti seketika oleh intervensi tajam dari Qian. Bukan tanpa alasan, kenapa Qian gak terima Boris mengukur kekuatan mana Arin? Karena di masa lalu sebelum regresi, dia merasa menyesal pernah dikumpulkan mananya oleh Boris. Waktu itu di tahun 1002, sebelum memulai peperangan melawan pasukan Demon King, Qian datang ke garis utara untuk membantu pasukan kekaisaran yang kewalahan melawan monster di sana. Usai menyuruh yang terluka untuk mundur, Qian pun berhadapan dengan monster laba-laba raksasa, menghabisinya dengan begitu mudah menggunakan skill Void Spare. Setelah menghabisi monster tersebut, Qian yang sedang beristirahat didatangi oleh tangan kanan dari Asciel. Siapa lagi kalau bukan Boris Lehem itu sendiri. Mendengar Boris memuji kehebatannya, waktu itu Qian nanya ke Boris, bukannya kau ada di garis belakang bersama dia? Saya kesini karena mendengarkan garis utara membutuhkan bala bantuan, tapi sepertinya Anda udah mengatasi semuanya, jawab Boris sambil tersenyum. Sambil duduk di depan api unggun, Qian merespon, mereka dalam keadaan sekarat, perang ini gak ada habisnya. Udah setahun berlalu, semenjak keluarga Ver memerintahkan para naik elit yang telah ada di garis depan agar mahkota diberikan kepada Kaisar Luinel. Monster-monster memanfaatkan kondisi saat garis depan sedang melemah dan memulai invasi mereka. Nggak ada habisnya, semua ini gara-gara keserakahan Kaisar Luinel. Kalau bukan Asciel yang memintaku, aku pasti nggak akan ada di sini sekarang. Menurut Boris, yang Qian katakan itu sangat beresiko, tapi dia juga nggak menyangkal karena dirinya berada di situasi yang sama. Terus kau kesini bukan atas perintah Kaisar Luinel? Tanya Qian penasaran. Boris pun ngejawab, ya saya memang dipilih olehnya karena bakat yang saya miliki, tapi sepertinya kepribadian saya lebih selaras dengan Tuan Asciel. Oh ya, bakat apa? Tanya Qian sekali lagi. Boris pun ngebalas, cuma bakat yang nggak seberapa. Saya mengumpulkan jejak-jejak mana yang Anda gunakan, kemudian membentuknya menjadi lingkaran seperti ini untuk menyimpannya. Mana Anda cukup unik. Anda punya potensi yang sangat bagus ternyata. Mungkin Anda lah orang yang saya cari-cari, kata Boris sambil tersenyum licik ngelihat bola mana Qian yang ada di tangannya. Teringat dengan kejadian tersebut, Qian di timeline yang sekarang bilang dalam hatinya, kalau dipikir-pikir lagi, kurasa saat itulah perburuan untuk diriku dimulai. Gak akan kubiarkan kesalahan itu terulang kembali kali ini. Memberikan mana pada pria ini adalah ide yang sangat buruk, batin Qian sambil mengerahkan aura intimidasi pekat ke arah Boris di timeline yang sekarang. Ngelihat aura intimidasi Qian, Boris pun segera meminta maaf karena udah membuat Qian merasa nggak nyaman. Lalu dia pun langsung pamit begitu saja. Selepas kepergian Boris, Arin yang wajahnya merona merah karena tangannya disentuh Qian tadi saat menghadapi Boris, dia pun segera cabut dari sana sambil menarik tangan Resimus. Serangan Luna saat ini dia nanya ke Qian apa kenal dengan instruktur Boris barusan. Qian yang juga mau cabut dari sana pun ngejawab, aku kenal sedikit, tapi yang lebih penting jangan coba-coba mengetahui apapun soal dia, dan jangan dekati dia apapun keadaannya. Ucapan itu membuat Luna heran dan justru makin penasaran dengan instruktur Boris itu. Gak berselang lama, Qian mengajak naik Brian ke lapangan latihan akademi untuk kelanjutin latihan pedangnya bersama si Brian ini. Tapi ternyata di lapangan itu Resimus sedang berlatih dengan pedang Claymore, sehingga Brian pun terkesima karena si kawan bisa menggunakan Claymore dengan mudah meski tubuhnya kecil. Qian yang ngelihat itu tersenyum dan dia bilang dalam hati, tentu aja dia bisa, karena di masa depan nanti dia akan diakui sebagai swordman terbaik di benua. Qian pun mendekati Resimus untuk mengajaknya sparring pedang agar bisa ngelihat udah sejauh mana perkembangan si kawan ini.
Sontak Resimus pun kaget karena Cian menggunakan pedang kayu untuk sparring, sementara dirinya menggunakan pedang asli Claymore. Namun tiba-tiba Cian langsung menerjang dengan serangan pedang kayunya, memaksa Resimus bertahan dengan bantuan kedua tangannya. Di saat Cian memuji refleks Resimus yang bagus, Resimus sendiri yang lumayan kesulitan menahan serangan Cian pun bilang dalam hati, "Itu pedang kayu bukan? Kenapa berat sekali?" Resimus pun segera mengayunkan pedangnya untuk mementalkan Cian ke belakang. Lalu dia pun bilang dengan lantang, "Kalau begitu saya nggak akan segan-segan," kata Resimus yang bersiap melancarkan serangan balik menggunakan pedang Claymore. Tanpa ragu Resimus menyerang Cian dengan rentetan serangan beruntun. Meski gerakannya bagus menurut Cian, nyatanya Cian mampu menangkis semuanya dengan mudah. "Coba lebih keras lagi, apa cuma segini saja? Lawan aku dengan niatan membunuh," kata Cian memprovokasi. Mendengarkan itu, Resimus yang terus aja menyerang pun bilang dalam hati, "Apa? Padahal aku menyerang dia, tapi pedangku nggak bisa menggapainya. Enggak, akan ku coba daratkan sebuah serangan," batin Resimus yang kemudian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil mengerahkan mana di pedangnya. Tapi sebelum pedang si kawan itu diayunkan, Cian udah duluan menghantamkan kepalanya dengan gagang pedang kayu sembari bilang, "Oke, udah cukup." Kepada Resimus yang kini jatuh terduduk ke tanah, Cian pun bilang lagi, "Membiarkan emosi lepas kendali akan menciptakan banyak celah dalam seranganmu. Ingat itu baik-baik." "Aku sama sekali gak bisa menyaingimu. Pasti enak ya bisa sekuat itu," kata Resimus mengeluh kecewa. Cian pun membalas, "Kemampuanmu udah bagus kok. Jangan berkecil hati. Pedang yang bahkan sulit digunakan kebanyakan orang dewasa bisa kau gunakan sebebas itu. Kalau kau terus berkembang, aku yakin gak seorang pun bisa menandingimu dalam pertarungan pedang." Ngelihat Resimus tersipu malu atas pujian tersebut, dalam benaknya Cian bilang, "Kau gak akan bisa memahaminya sekarang." Ngerasa level Resimus udah lumayan untuk seusianya, Cian pun nyuruh Brian untuk berlatih dengan Resimus mulai sekarang. Usai menyerahkan pedang kayunya ke Brian, Cian pamit duluan karena dia harus segera pergi ke suatu tempat. Ngelihat dirinya akan menghadapi seorang knight dewasa, Resimus langsung berapi-api untuk sparring melawan Brian. Cian sendiri saat ini berjalan mendekati Luna karena penasaran ngapain si cewek ini malam-malam keluar seperti ini. Begitu Cian mendekat, Luna pun bilang, "Lab penelitian instruktur Boris. Kau mau masuk?" tanya Cian yang membuat Luna heran. Kok bisa Cian tahu niatannya? Padahal dari tadi dia cuma menatapnya aja. Saat Cian nanya kenapa mau masuk, Luna pun membalas, "Aku cuma penasaran, secara aku belum pernah mendengarkan namanya. Di asosiasi garam sekalipun belum pernah. Padahal dia seorang mage dengan circle ke-8. Tapi anehnya gak ada seorang pun yang mengenalinya," kata Luna yang membuat Cian merasa kalau si cewek ini malah akan bikin repot dirinya sendiri. Tiba-tiba Luna ngajak Cian untuk membantunya masuk ke dalam. Soalnya dia ngelihat Cian seperti udah kenal dengan instruktur Boris, bahkan seolah sangat benci kepadanya. Mendengarkan itu, Cian menghela napas karena sekarang dia pun ikutan repot gara-gara cewek yang satu ini. Saat masuk ke dalam berdua, Cian gak ngerasa hawa kehadiran apapun. Dia mengaktifkan skill Besom untuk membuka pintu lab yang terkunci, dan begitu masuk ke dalam isi lab sang instruktur ternyata penuh dengan buku kuno yang aneh. Selagi Luna mengecek salah satu buku kuno tersebut, tiba-tiba Cian tersentak karena Kairam keluar via jendela menuju ke atap. Sementara Cian penasaran ngapain Kairam itu ke atap. Luna malah bilang kalau dia menemukan sebuah buku yang sepertinya paling penting di sana. Ngelihat Luna menyentuh buku yang menurutnya sangat kuno di atas stand, Cian bilang dalam hatinya, "Enggak, itu bukan sekedar buku biasa. Itu zirah Boris, Hircrea." Kita pindah sebentar ke atas atap. Kairam yang saat ini berada di sana bilang dengan tegas, "Dicium berapa kali pun baunya masih memuakkan. Mending kau cepat keluar, Hircrea." Tiba-tiba muncul sayap dari ketiadaan dan sosok yang punya sayap itu pun bilang, "Lama nggak berjumpa, Kairam. Bagaimana rasanya terbangun setelah 3 abad berlalu?" "Belum lama ini rasanya cukup baik, tapi sayangnya kau baru aja mengacaukannya," jawab Kairam dengan wajah yang kesal. Mendengar itu, Hircrea yang sedang melayang merasa sikap Kairam masih sama seperti dulu. Makanya dia yakin Kairam memilih pemilik yang sekarang, alias Cian juga karena itu. Spontan Kairam bersiap menyerang dengan cakarnya, tapi si malaikat malah turun ke hadapan Kairam dan dia bilang, tenanglah, kedatanganku ke sini bukan untuk bertarung tapi untuk berbicara." Meski kesal mendengarkannya, Kairam bersedia mendengarkan apa yang mau si malaikat ini katakan.
Kembali ke lab instruktur Boris, ngelihat buku Hircrea, Luna pun mengaku baru kali ini dia melihat teks magic yang seperti ini. Malahan lebih mirip seperti buku sejarah. Isinya itu penuh dengan kode, makanya menguraikannya pasti butuh waktu yang lama menurut Luna. Saat Luna ngelihat simbol matahari pudar yang dikelilingi awan di dalam buku tersebut, dia pun bilang, cuma ini aja yang bisa aku kenali, sepertinya belum sempurna. Maksudnya apa ya? Matahari dan awan gelap atau kabut? Sebelum Luna mencerna isi buku itu, seketika Qian langsung menutup bukunya sembari bilang dengan tegas, Luna, kita harus menghancurkan buku ini sekarang juga. Kenapa? Tanya Luna penasaran. Dalam hatinya Qian tahu persis kalau buku inilah penyebab dari segalanya. Mulai dari insiden penjamuan berdarah juga bencana-bencana lainnya di masa depan nanti. Namun tiba-tiba Boris muncul dan bilang, maaf, tapi aku nggak bisa membiarkan itu terjadi. Sontak Qian terkejut luar biasa mendengarkan ucapan itu dan bilang dalam hatinya, Boris, sial, perhatianku teralihkan oleh ini sampai-sampai aku nggak merasakan hawa kehadirannya. Seketika buku yang ada di hadapan mereka bersinar terang menyilaukan dan dalam sekejap udah berpindah ke tangan Boris. Sambil tersenyum Boris pun bilang lagi, tadinya aku bingung apa aku harus menemuimu, tapi kebetulan dan suatu kehormatan kita bisa bertemu di sini. Meski begitu dimata-matai seperti ini rasanya nggak nyaman. Nona Luna mohon tinggalkan kami, kata Boris yang kemudian mengaktifkan magicnya di tangan kanan, menghempaskan Luna sampai terlempar keluar jendela yang membuat Qian tersentak kaget. Memang agak memaksa, tapi nggak perlu khawatir. Aku cuma mengirim dia ke kamar asramanya. Baiklah, gimana kalau kita jalan-jalan berdua? Aku lumayan tertarik kepadamu. Versi diri yang kau tunjukkan ke hadapan publik juga versi dirimu yang sesungguhnya, kata Boris sambil tersenyum licik. Dalam benaknya Qian mengaku kalau situasi ini gawat. Sebenarnya dia ingin sekali menghabisi Boris sekarang juga, tapi masalahnya Boris memegang buku Hircrea. Kenapa ini harus terjadi saat Kairam sedang pergi? Batin Qian yang sangat waspada dengan buku tersebut. Nyatanya Kairam saat ini malah tiduran santai di atap dan bilang ke si malaikat, ngomong apa kau? Jelaskan dengan kalimat yang mudah aku mengerti. Si malaikat pun menanggapi, orang yang dilayani pemilikku adalah orang yang dipilih oleh dewa. Saat ini posisimu itu sangat dirugikan. Terus? Memangnya demonic sword sepertiku harus berpihak dengan Lumendal dan mengkhianati pemiliknya sendiri? Tanya Kairam dengan kesal. Si malaikat pun merespon, memangnya perlu. Ada banyak cara lainnya. Misal, kalau kau mencuri tubuh pemilikmu, bukannya kami sekalipun akan kesulitan untuk melawanmu jika itu terjadi, kata si malaikat yang membuat Kairam makin heran. Apa sebenarnya yang sedang Hircrea rencanakan? Si malaikat malah cerita panjang lebar tentang baik dan jahat, cahaya dan juga kegelapan yang selalu berseteru satu sama lain. Namun udah 3 abad berlalu sejak perang melawan Great God Demon berakhir yang dimenangkan oleh pihak cahaya. Dunia manusia udah menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, tapi perlahan namun pasti dunia mulai melupakan cahaya. Mencari rasa kagum dan pengakuan yang dimiliki orang-orang kepada pihak cahaya sangatlah sulit. Dengan demikian, setelah pertimbangan cukup lama kami pun memutuskan kami membutuhkan kegelapan. Kegelapan menjadikan kami menjadi bersinar lebih terang, kata si malaikat dengan tatapan tajamnya. Kairam yang kini duduk pun merespon, alasan yang bodoh. Jadi intinya kalau aku mengambil alih tubuh pemilikku dan bertindak sesuka hatiku, kalian akan mengalahkanku dan menjadi penyelamat. Tepat sekali. Udah kuduga kau bisa menger. Belum habis si kawan itu bicara, tanpa ragu Kairam menjakar matanya dengan kuat sambil bilang, cukup dengan omong kosong ini. Tapi si malaikat yang gak terluka sedikit pun berubah menjadi pusaran cahaya dan ngejawab, ya ampun, sangat disayangkan. Aku kira takdir demonic sword adalah mengambil alih tubuh pemiliknya. Apa kau berubah pikiran? Kalian sendiri yang memutuskan kalau kami itu jahat secara sepihak. Yang kalian lakukan selalu aja mempedulikan urusan sendiri ketimbang berusaha mengandalkan orang lain, kata Kairam dengan urat di wajahnya yang bangkit. Si malaikat pun muncul sekali lagi untuk merespon, sayang sekali kau berpikiran seperti itu. Aku kira kau mudah untuk diajak bicara seperti dengan Airu. Ya, senang bisa bertemu denganmu. Aku akan pergi sekarang, kata Hircrea yang kemudian menghilang menjadi cahaya yang bersinar, menyisakan pertanyaan bagi Kairam. Sebenarnya apa yang udah Dewa Airu lakukan? Kembali ke Boris dan Qian yang ada di ruangan lab sana. Usai basa-basi sebentar sambil menyajikan teh untuk Qian, Boris pun bilang, kalau begitu aku langsung ke intinya aja. Apa kau mengenalku? Aku heran dan penasaran, kau seperti udah membenciku sejak pertemuan awal kita.
Khususnya caramu dalam memandangku, seolah kau ingin aku mati. Ya, aku sendiri belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi aku tanya sekali lagi, apa kau udah mengenalku? Chen membalas, enggak, justru yang lebih mengejutkan, aku belum pernah dengar tentangmu sebelumnya. Seorang magi dengan circle ke-8 harusnya udah terkenal di mana-mana. Mendengar Boris bilang kalau dia memilih kehidupan yang tenang di desa yang begitu terpencil untuk menjalani hidup yang tenang, Chen tahu kalau itu adalah kebohongan. Aku yakin dia nggak mau memberitahukan siapapun. Dia berusaha menyembunyikannya hingga akhir. Bahkan di kehidupanku sebelumnya juga, batin Chen dengan tatapan yang mendalam. Berhubung hari udah larut malam, Boris meminta agar pembicaraan mereka dilanjutkan lain kali. Selepas Chen cabut dari sana, Boris gak menyangka Chen adalah sosok yang begitu dingin sampai dia kesulitan harus bicara apa. Aku jadi paham kenapa kau merasa begitu terancam olehnya, Ascel. Pasti dia orang yang menolong Putri Arin. Benar-benar tragedi. Adik dari sang penyelamat yang telah diberkati oleh Lumendel ternyata pemilik Demonic Sword, kata Boris sambil membuka buku Hircrea. Seketika malaikat Hircrea pun muncul dan menanggapi ucapan Boris. Kurasa begitulah takdir. Kairam juga, mungkin dialah kegelapan yang selama ini kita cari-cari. Boris pun ngerespon, kalau perkataanmu itu memang benar, bocah itu akan membuat Ascel bersinar lebih terang lagi. Seperti yang dinubuatkan, kabut hitam yang menyembunyikan matahari, kenaikan sang penyelamat gak lama lagi akan dimulai, kata Boris sembari tersenyum licik dan menutup buku magic favoritnya itu. Sekejap kemudian, Kairam mendatangi aula Black Fog untuk bertemu dengan Dewa Airu yang duduk di singgah sananya. Kairam bilang, barusan aku bertemu dengan Hircrea. Aku nggak tahu ternyata dia sedekat itu dengan kita. Kenapa kau nggak berbuat apapun? Apakah udah lupa kalau mereka yang mengeluarkanmu? Tiba-tiba Airu berpindah ke belakang Kairam untuk menjawab, nggak ada tempat yang lebih rendah dari tempatku terjatuh. Yang berarti nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Kau bercanda ya? Mereka berusaha memanfaatkan aku dan Qian, kata Kairam yang agak kesal. Ngelihat Kairam seakan berharap melindungi Qian, Airu ngeluarin semacam kertas berkode di tangannya sembari bilang, jika begitu akan kubuat harapanmu menjadi kenyataan. Bawa dekrit ini bersamamu, seluruh miss akan menolongmu dan juga anak itu. Kairam yang menerima kertas itu pun langsung nanya, jadi kau tetap nggak mau bertindak langsung? Apa udah terjadi sesuatu dengan Lumendel? Anggap aja setiap keputusan yang kubuat adalah demi dirimu, kata Airu yang membuat Kairam kesal dan pergi dari aula sambil mencak-mencak. Dia berharap Airu terus aja terkurung selamanya di aula Black Fog itu. Sekarang kita pindah ke kuil utama Lumendel. Terlihat di sana Alice Fair alias kakak perempuannya Qian baru aja diambil sumpahnya untuk menjadi Knight dari God of Light Lumendel. Pontiff Kuil menugaskan Alice untuk hidup dan mati di garda depan peperangan sesuai dengan kehendak dari Lumendel. Meski begitu, Alice yang masih ragu pun bilang dalam hati, apa ini sungguh jalan yang benar. Akhir-akhir ini Kekaisaran telah merekrut orang-orang berbakat ke dalam Knight of Light dan mengirim mereka ke garda depan. Akibatnya bahkan saat terjadi bencana penjamuan berdarah, penjaga kerajaan pun sampai nggak berdaya. Sejak dulu bergabung dengan Knight of Light udah menjadi cita-citaku. Tapi apa orang-orang di garda depan ada yang harus kulindungi? Atau mungkin tiba-tiba senior Alice yang bernama Cecilia yang juga seorang Knight datang ke kuil untuk memberikan selamat kepada Alice yang berhasil mencapai impiannya menjadi Knight of Light. Setelah duduk di bangku taman dekat air mancur, Cecilia pun paham dengan apa yang Alice khawatirkan ketika memilih jalan Knight of Light. Menurut Cecilia, nggak ada yang salah dengan jalan yang Alice pilih itu. Kalau memang Alice masih bisa mendengar teriakan orang-orang yang meminta tolong, menurut Cecilia cuma ada satu cara untuk mencari tahu, yaitu garda depan. Cecilia bilang, kita ke garda depan bersama-sama. Duke Villiard telah mempercayakan misi yang penting pada kita untuk diselesaikan. Ini tugas resmi pertamamu, Alice. Penuhi panggilanmu, Alice Fair, kata Cecilia yang membuat Alice heran. Kenapa tiba-tiba ayahnya memberikan misi dadakan ke garda depan. Sekarang kita berpindah ke Qian bersama dengan para bawahannya di kamar akademi. Ngelihat Brian udah memakai set armor lengkap termasuk dengan pedang, pastinya Emily dan juga Nana penasaran Brian mau kemana. Apalagi kami nggak akan bertemu denganmu dalam waktu lama, bukan? Tanya Nana agak khawatir dengan si Brian ini. Qian yang kebetulan juga udah bersiap-siap pun ngejawab, enggak, kali ini nggak akan lama. Nggak usah khawatir, Nana. Saat Brian nanya sebenarnya dia dan Qian mau pergi kemana, Qian pun merespon, Lembah Limea. Hah?
Tempat yang waktu itu, tapi bukankah itu jauh sekali, kata Emily keheranan. Sambil mengaktifkan cincin di jarinya yang ngeluarin asap, Cian pun bilang, enggak akan jauh kalau kami pergi ke sana dengan ini. Ayo Brian, kata Cian yang buru-buru karena dia udah tahu harus segera bergegas. Berhubung hari ini adalah hari di mana Alice akan mati, sesuai dengan masa lalunya saat sebelum dia regresi. Siapa yang akan membuat Alice akan mati di medan peperangan? Kita akan tahu sebentar lagi. Sekarang kita berpindah ke lembah Limea, di mana Alice dan Cecilia baru aja tiba di sana. Seorang knight yang bernama Sir Eulken yang mengantar kepergian mereka bersama dengan pasukan merasa bangga Alice udah berada di garis depan sebagai bagian dari Knight of Light. Setelahnya, Alice pun menghadap sang ayah alias Duke Veliar untuk melaporkan kedatangannya sebagai putri tertua di sana. Veliar merespon, pangeran ketiga dan keempat serta putri kedua akan berkunjung hari ini. Bersiaplah, kata Veliar dengan dingin seperti biasanya yang Alice kenal. Dan seketika rombongan yang Veliar maksudkan pun tiba di lembah Limea. Mulai dari pangeran ketiga yang bernama Pavian Severus, pangeran keempat yang bernama Nerovian Severus, serta putri kedua yang bernama Violet Severus. Dengan kedatangan mereka bertiga, pastinya Veliar bersama seluruh orang yang berada di sana memberikan salam hormat kepada putri dan juga pangeran. Mendengar Pavian dan Nerovian mengeluh kalau lembah Limea bau dan khawatir monster akan datang menyerang, Veliar pun ngejawab, monster di garis belakang ini sangat kecil. Selain itu, knight terbaik kami juga ada di sini, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Veliar yang bermaksud mau menunjukkan kalau Achiel juga berada di lembah tersebut. Dan hal itu membuat Alice penasaran sekaligus tegang. Usai Veliar memberikan kepercayaan kalau Achiel akan memenuhi tugasnya dengan baik, Pavian pun menyuruh Achiel untuk menyingkirkan monster sebelum mereka mendekat. Bagi Pavian, tubuhnya jauh lebih berharga, nggak seperti Achiel. Sedangkan Violet setelah mengucapkan terima kasih atas kerja keras Achiel, dia pun nanya kemana Luinel. Harusnya Luinel bukan tipe orang yang melewatkan acara formal semacam ini. Setaunya si Violet sih gitu. Achiel pun ngejawab dia menyerahkan tugas ini kepadaku karena ada keperluan mendesak yang harus dia hadiri. Oh begitu ya, baguslah ada kamu yang menjadi penjaga kami, balas Violet dengan singkat. Kalau teman-teman udah lupa, Luinel adalah putra mahkota kekaisaran yang sering bersama dengan Achiel dalam kesehariannya. Seiring dua pangeran dan satu putri menaiki kereta kuda untuk berangkat, Alice yang berada di samping Achiel masih heran dengan kehadiran kakaknya itu. Setahu Alice, Achiel biasanya cuma melindungi pangeran pertama, tapi tiba-tiba aja datang ke garis depan untuk melindungi pangeran kembar dan putri kedua. Ngelihat sang adik menatapnya dengan tajam, Achiel pun memberikan selamat kepada Alice atas promosinya menjadi Knight of Light saat udah menjadi peringkat teratas di kelas akademi. Tapi tatapan Achiel saat mengucapkan selamat itu membuat Alice semakin tegang. Apalagi tatapannya nggak asing seperti saat ultahnya sebelum beranjak remaja sebelumnya. Waktu itu Achiel memberikan hadiah ulang tahun gulungan magic. Gulungan magic 4 star yang diberikan itu adalah sesuatu yang nggak bisa Alice gunakan pada saat usianya saat itu. Sambil mengenang kejadian tersebut, Alice bilang dalam hati, dia memberikan dengan maksud agar aku bisa menggunakannya jika udah cukup mahir dalam menggunakan mana 4 star. Waktu pun berlalu dan aku pun memiliki mana 4 star di saat itu. Kemudian aku teringat dengan hadiah tersebut. Tapi saat Alice mau menggunakan gulungan yang ternyata gulungan pemanggilan, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Cecilia yang menyuruhnya berhenti saat itu juga. Kepada Alice yang kaget, Cecilia pun bilang dengan nada yang panik, ini adalah gulungan magic yang memanggil monster rank intermediate. Tadi itu sangat berbahaya, Nona Alice. Seandainya Alice menggunakan gulungan magic tersebut, Alice yang di timeline yang sekarang yakin kalau dirinya mungkin udah mokat waktu itu. Sambil menatap punggung Achiel yang berjalan duluan, Alice bilang dalam hati, apa kau tahu itu? Dan sengaja memberikanku gulungan pemanggilan. Kenapa kau melakukan itu, Achiel? Nggak berselang lama, rombongan pangeran dan putri diiringi dengan pasukan berangkat bersama-sama untuk pulang. Sementara itu, dua pangeran kembar yang naik kereta bersama satu putri, mereka curiga kok bisa Luinel menempatkan Achiel untuk menjaga mereka. Violet pun bilang seorang seahli Achiel menjadi pengawal kita. Ini terasa mencurigakan. Kalian sendiri tahu Luinel itu orang seperti apa. Sebaiknya kalian jangan lengah kalau kalian gak mau mati, kata Violet dengan tatapan serius yang membuat dua saudara kembarnya makin merinding. Namun tiba-tiba mereka tersentak kaget karena kereta mereka terhenti secara mendadak.
Apa yang terjadi? Tanya Nevorian kepada Alice yang berlari ke arah kereta mereka. Sambil memegang pedangnya, Alice menjawab panik, "Kita diserang, kita harus mengungsi dari sini. Kita diserang oleh Antarak, seekor monster spesial." Mendengarkan ucapan Alice yang beriringan dengan auman monster raksasa yang dimaksud itu, seketika dua pangeran kembar itu pun panik bukan main. Nevorian yang berkeringat dingin saat melirik ke arah monster raksasa via jendela kereta, dia bilang, "Earth Dragon, bukankah nggak ada kemungkinan monster spesial muncul di sini?" Seketika Antarak pun menerjang dengan kecepatan penuh, menabrak semua prajurit yang menghalanginya sampai berterbangan kemana-mana. Ngelihat itu, Alice pun meminta dua pangeran dan dua saudarinya untuk evakuasi secepat mungkin. Namun tiba-tiba sang monster mengibaskan ekor raksasanya itu ke arah kereta mereka. Ngelihat itu, Alice pun mengaktifkan skill protection untuk menahan hantaman ekor tersebut, dan dia pun bilang lagi, "Segera mengungsi, cepat!" Dalam benak Alice sendiri, jujur dia merasa heran, kok bisa monster muncul di lokasi mereka, padahal ini adalah bagian belakang dari medan pertempuran. Selagi Alice sekuat tenaga mempertahankan barriernya dan pangeran kembar itu pun kabur dari sana, tiba-tiba Achiel datang menghampiri Violet yang terduduk di tanah. Sambil menghuduskan pedangnya, Achiel pun bilang, "Tuan Putri, saya akan melindungi Anda, tolong kemarilah." Mendengarkan itu, Violet malah langsung merinding dan bilang dalam hati, "Jadi ini yang dia incar. Dia mau menghabisi kami di tengah kekacauan ini." Selagi Alice repot menahan monster ikutan tegang ngelihat Achiel mendekat, tiba-tiba sebuah Magic Wind Blossom melesat dengan kecepatan bagaikan peluru menghantamkan beberapa titik di ekor monster tersebut agar menjauh dari Alice. Ternyata yang mengerahkan magic tersebut adalah Cecilia, sehingga Alice pun lega melihatnya. Setelah Cecilia memandu ke jalur yang aman, Alice pun segera menarik tangan Putri Violet untuk kabur dari sana secepat mungkin melalui jalur yang dipandu oleh Cecilia. Namun entah mengapa Alice punya firasat nggak enak di sini. "Aku merasa hasrat membunuh saat dia menatap Putri Violet," batin Alice sambil menatap Achiel yang ada di belakangnya. Namun tiba-tiba Alice tersentak kaget ngelihat sang monster raksasa mau menghantamkan kakaknya itu dengan tangan besar berkukut tajam. Tapi Achiel yang sama sekali nggak bergeming mengaktifkan semacam barrier cahaya yang mampu menahan terjangan cakar tersebut dengan sempurna. Dan hal itu benar-benar membuat Alice kaget, juga penasaran apa sebenarnya yang melindungi Achiel barusan. Selagi Alice kabur atas permintaan dari Cecilia, tanpa ragu Achiel mengaktifkan barrier cahayanya sekali lagi yang membuat si monster terhempas jauh ke atas sebelum akhirnya kembali mendarat di dekat pasukan yang lain. Tapi mengaktifkan magic barusan membuat Achiel kesal karena sekarang dia kehilangan kesempatan untuk menjalankan niatannya kepada Violet. Selagi Sir Aeolcan menyuruh para pasukannya untuk kembali membentuk formasi pertahanan guna menghalangi sang monster, tiba-tiba Antarak mencharge bola energi di mulutnya. Dia menembakkan tanpa ampun ke arah para pasukan. Achiel yang kesal ngelihat itu segera melompat tinggi-tinggi ke atas sembari bilang dengan lantang, "Mundur semuanya!" kata Achiel sambil mengaktifkan mana pekat di pedangnya yang kemudian dia gunakan untuk menahan tembakan bola energi ganas dari sang monster. Seiring Achiel mampu meredam tembakan energi tersebut, sontak seluruh pasukan pun bersorak, "Wow, Tuan Achiel melakukannya! Cepat bantu dia sekarang!" Sementara itu Violet yang melihat Achiel berhasil menahan gempuran bola energi sang monster dari kejauhan, entah kenapa dia terdiam mencurigakan. Dan tiba-tiba Violet yang berlari pun terjatuh ke atas tanah, sehingga Alice pun berhenti untuk mengecek keadaannya. "Tuan Putri, apa ada masalah?" tanya Alice yang merasa khawatir. Namun Violet malah menjawab dengan senyuman licik mencurigakan, "Enggak, aku nggak akan tumbang semudah itu." Saat Alice kebingungan ngelihat senyuman tersebut, tiba-tiba dia tersentak luar biasa karena punggung kirinya secara mendadak ditusuk oleh dagger Cecilia sampai tembus ke pinggang depan. Cecilia, kenapa?" tanya Alice yang kaget dengan pengkhianatan seniornya itu. Namun Cecilia hanya diam aja, mencabut paksa dagger dari pinggang Alice, membiarkannya terjatuh sekarat ke atas tanah. Kepada Alice yang kesakitan, Violet pun bilang dengan sinis, Kau adiknya Achiel Fair. Alice Fair, bukan? Aku tahu sesuatu terasa janggal saat Luinel gak datang kemari, padahal dia gemar menjadi bagian dari segala hal. Kau pasti berusaha menyingkirkan kami di tengah kekacauan yang terjadi ini dengan membuat orang lain mengotori dirinya dengan darah agar tanganmu itu tetap bersih. Ini bentuk pertahanan diri. Gak terima dengan tuduhan itu, Alice pun membalas, "Ini salah paham. Aku cuma mau melindungi." "Diam!
Kau kira aku nggak tahu sebesar apa ambisi keluarga Fer dan Luinel? Aku nggak akan diam dan membiarkan kalian menghabisiku seperti orang bodoh. Kalau kau mau beralasan, kau bisa melakukannya di sedikit waktu yang tersisa ini. Siapa tahu Dewa Lumendal mungkin akan menyelamatkanmu. Kata Violet yang kemudian mengaktifkan scroll magic teleportasi, menghilang dari sana berduaan dengan Cecilia. Ngelihat itu, Alice yang kesakitan bilang dalam hatinya, Cecilia nggak mungkin mengkhianatiku. Dia pasti berada dalam kendali suatu magic. Pasti ada semacam penjelasan atas kejadian ini. Mustahil dia mengkhianatiku seperti ini. Tiba-tiba segerombolan monster serigala muncul di hadapan Alice, memaksanya bangkit berdiri meski udah susah payah di sana. Dalam hatinya dia bertekad harus tetap hidup agar bisa bertanya kepada seniornya itu kenapa sampai tega melakukan hal ini. Seiring para monster menerjang ke arahnya, Alice pun mengaktifkan Magic Undine Spear. Seketika darah dari pinggangnya diubah menjadi banyak dagger tajam untuk dilontarkan ke arah para monster yang menerjang itu. Sekarang kita pindah ke rumah persembunyian Violet, dan begitu tiba di sana, Violet langsung rebahan sambil bilang kalau di luar sana sangat menjijikan baginya. Meski Cecilia membenarkan dirinya yang mengenang memori indah bersama dengan Alice, hati kecilnya terasa bersalah udah mengkhianatinya. Namun tiba-tiba Violet pun nanya, kenapa kau membiarkannya hidup? Kau bisa aja langsung menghabisinya tadi. Aku kan memerintahkanmu untuk menghabisinya. Cecilia pun merespon, dia akan segera mati. Para monster akan mengurus sisanya. Nyatanya Alice mampu membantai segerombolan monster serigala yang menyerangnya barusan, meski harus dengan sangat kesulitan dan sulit juga untuk berdiri karena luka parah yang dia terima ini. Walaupun dia memiliki tekad baja untuk pulang, Alice sendiri bingung apa yang harus dia laporkan kepada para Knight. Siapa yang harus dia percayai kalau Putri Violet berusaha menghabisinya? Pokoknya aku harus pergi dari sini, batin Alice sembari beranjak perlahan dari lokasi monster di sana. Namun tiba-tiba dia tersentak luar biasa karena di belakangnya monster high rank Salamander. Dalam keadaan panik luar biasa, Alice pun bilang dalam hati, cepat pikirkan sesuatu. Pikirkan cara untuk keluar hidup-hidup dari sini. Aku harus cepat memikirkan sesuatu. Batin Alice yang terperanjat karena ngelihat ternyata ada dua salamander yang sedang mendekatinya. Seiring salah satu salamander mulai membuka mulut yang berisikan magma dari api panas, tetesan air mata putus asa pun jatuh di pipi Alice karena dia nggak bisa memikirkan cara untuk keluar hidup-hidup dari situasi ini. Namun sebelum magma itu terlontar dari mulut salamander, tiba-tiba sebuah teknik pedang bernama Foxsword Rushing Foxstorm menjincang sekujur tubuh sang monster secepat kilat hingga langsung tewas menggenaskan dalam sekejap. Sontak Alice pun terkejut ngelihat sosok yang membantai salamander dengan begitu mudah. Namun saat dia belum tahu kalau yang mengalahkan salamander barusan adalah adiknya sendiri. Seketika kepala salamander yang putus itu namun masih bisa menyisakan cairan magma dan akan jatuh menimpa Alice. Untungnya dengan sigap Brian menolong Alice menjauhkannya dari cairan magma yang mengalir dari tubuh sang monster. Ngelihat kehadiran Brian, barulah mata Alice terbuka dengan lebar karena nggak percaya kalau adiknya datang ke lembah Limea. Brian pun membawa Alice ke tepi tebing untuk sembunyi dari para monster tersebut. Namun beberapa salamander yang murka kehilangan mangsa tanpa ragu memuntahkan cairan magma mereka sehingga nyaris mengenai Brian dan Alice yang bersembunyi di ujung tebing sana. Seiring cairan panas melelehkan itu dan mulai jatuh ke atas kepala mereka, tiba-tiba dagger Kyra menancap di hadapan mereka, membelah sedikit tebing untuk membuat jalur aliran magma, sekaligus mengaktifkan barrier untuk mencegah magma itu menimpa Brian dan juga Alice. Pastinya Kyra kesal parah ngelihat para monster dan makanya dia pun teriak dengan lantang, "Bajingan-bajingan ini keracunan makanan atau apa sih? Kenapa muntah di mana-mana? Sialan! Buruan Cian!" Selagi Alice terkejut ngelihat ada sosok wanita yang mampu menahan magma dan memanggil nama adiknya juga, tiba-tiba Cian mengaktifkan Big Fog Third Form, Fog Distant. Dengan form itu, tanpa ragu Cian mengerahkan skill terkuatnya Void Spare yang dikombinasikan dengan Division. Persis saat Cian meletupkan Void Spare itu dengan tangannya, tiba-tiba banyak Void Spare lain yang muncul melahap semua kepala salamander secara serentak, membuat mereka semua tewas mengerikan seperti adegan pembantaian massal. Dengan begitu semuanya udah aman. Alice yang dipapah oleh Brian mendekati sosok pembantai monster itu sambil bilang dalam hati, "Aku memang udah punya kecurigaan kalau orang di balik topeng itu adalah
kebencian batin Alice sambil meneteskan air mata begitu mendapati sosok di balik topeng tersebut ternyata memang benar adalah adik kesayangannya itu. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan dan pengkhianatan ini? Akankah Chen membalaskan dendam kepada orang yang mengkhianati kakaknya? Nantikan keseruan lainnya hanya di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita Absolute Assassin hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.